Shalom, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Monica dengan NPM 2140501018 lokal A1. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas hukum Islam, asas-asas hukum perdata. Sifat hukum Islam dikembangkan oleh akal pikiran manusia. Asas-asas hukum Islam tersebut terdiri dari asas Darul Mufasid, Mufodam, Al-Jalbi, Al-Musolli, asas Fam Mukalaf, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas Adam al-Haraj atau tidak menyempitkan, dan terakhir asas keadilan. Yang pertama, pengertian asas-asas hukum Islam. Asas-asas hukum Islam adalah dasar untuk berpikir dan bertindak oleh umat muslim yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Rasul dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, pengertian hukum Islam menurut bahasa dan istilah. Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amilayah atau perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. A. Hukum perdata. Hukum perdata adalah salah satu jenis hukum di Indonesia yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Di dalam buku 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata dikenal 5 macam asas hukum. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak pasal 1138 ayat 1 adalah asas yang berkaitan dengan bentuk dan isi perjanjian. Makna kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan mengikatkan dirinya, bebas untuk menentukan isi, bentuk perjanjian, dan bebas untuk mengadakan pilihan hukum. A. Bahwa semua orang bebas mau berkontrak dengan siapa saja. Maksudnya adalah setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikat baik. B. Semua pihak bebas memilih bentuknya, baik tertulis atau tidak tertulis. 2. Asas konsualisme. Yang dimaksud dengan asas konsualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia, sekata mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu, dikehendaki juga oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Contohnya, jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa. 3. Asas kepastian atau fakta sunt servanda. Asas fakta sunt servanda berarti perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagaimana dimaksud pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Contohnya, dalam sebuah perjanjian kontrak rumah disebutkan jika pihak penyewa menimbulkan kerusakan akibat tindakannya sendiri, maka ia bertanggung jawab memperbaiki rumah tersebut. Yang keempat, asas itikat baik. Merujuk ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, yang dimaksud dengan itikat baik berarti melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Artinya, dalam melaksanakan perjanjian, kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Pemahaman substansi itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata
tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikat baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikat baik diartikan sebagai yang pertama, kejujuran pada waktu membuat kontrak. Yang kedua, pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beritikat baik, meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberadaannya. Selanjutnya, sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Yang kelima, asas kepribadian. Asas kepribadian pasal 1315 JO, pasal 1340 KUH Perdata. Maknanya adalah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian itu tidak boleh merugikan ataupun menguntungkan para pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadi darden banding yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata. Demikian presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.